Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Segala puji bagi Allah, Tuhan seru sekalian alam. Kali ini akan dibacakan sejarah Mbah Kiai Siroj bin Syekh Umar Imampuro. Kiai Ahmad Siroj, bagi masyarakat Solo dan sekitarnya cukup dikenal dengan sapaan Mbah Siroj. Beliau selalu berpakaian khas dengan memakai iket, blangkon, berbaju putih, bersarung, wulung, dan memakai gamparan tinggi walau sedang bepergian jauh. Tidak hanya kekhasan dalam berpakaian, namun beliau dikenal juga sebagai seorang ulama yang arif, soleh, dan mempunyai karisma. Setiap ucapannya, konon memiliki sejumlah makna, sasmita. Bahkan di jajaran kota Solo, beliau dikenal sebagai seorang waliullah dengan beberapa karomah yang dimilikinya. Maka, berdasarkan kepribadian dan sikap hidup serta istiqomah beliau, banyak muridnya yang senantiasa menyelenggarakan haul untuk mengenang wafat beliau setiap tahunnya. Putra seorang waliullah, Kiai Ahmad Siroj merupakan putra Kiai Umar atau yang lebih dikenal dengan nama Syekh Umar Imampuro, salah seorang waliullah. Makam Kiai Umar Imampuro berada di Makam Penggung Kecamatan Susukan, Kabupaten Semarang. Menurut sumber yang ada, Syekh Umar Imampuro ini bila ditarik lebih, adalah memiliki garis keturunan dengan Sunan Hasan Munadi, salah seorang waliullah yang ditugaskan mengislamkan daerah lereng Gunung Merbabu sebelah utara, atau sekarang dikenal sebagai Desa Nyatnyono. Kiai Ahmad Siroj mempunyai beberapa saudara, di antaranya adalah Kiai Holil yang bermukim di Kauman, Solo, dan Kiai Juwaidi yang bertempat tinggal di Tengaran, Kabupaten Semarang. Keduanya sudah almarhum. Semasa mudanya, Kiai Ahmad Siroj selalu takzim pada gurunya. Bila berjanji selalu ditepati, bila berkesanggupan, pasti dijalani. Sejak kecil memang beliau telah kelihatan menonjol bila dibandingkan dengan teman-teman seusianya. Beliau bergaul dengan semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras maupun status sosial dan kelompok moral macam apapun. Dengan penjual bakso di Notosuman yang beragama Katolik dan seorang Tionghoa, beliau berhubungan baik dan saling berkunjung. Bahkan hingga kini setiap ada haulnya Kiai Ahmad Siroj, penjual bakso tersebut berkenan mengirim 3 kambing serta beberapa kuintal beras untuk menyukseskan acara haul tersebut. Dengan Romo Petrus Sugiyanto, dijalin juga persahabatan. Kiai Ahmad Siroj sering diundang makan dan sering melakukan sholat di rumahnya. Begitupun Romo tersebut sering mengunjungi beliau. Kiai Ahmad Siroj tidak segan makan satu piring dengan santrinya atau orang yang menginginkan mendekati beliau. Bila mereka butuh uang, beliau tidak segan-segan membantunya. Sebaliknya, bila beliau meminta uang, bukan untuk diri pribadi tapi untuk orang lain yang membutuhkannya. Ahli ibadah, sewaktu masih muda, Kiai Ahmad Siroj berguru kepada beberapa ulama besar. Di pesantren Mangunsari yang berada di Nganjuk, Jawa Timur, beliau menimba ilmu kepada Kiai Bahri. Di pesantren Tremas yang berlokasi di Pacitan, Jawa Timur, beliau berguru kepada Kiai Haji Dimyati At-Tarmasi, dan di Semarang, beliau berguru kepada Kiai Soleh Darat. Kiai Ahmad Siroj termasuk pengikut tarikat Qadariyah Naksabandiyah sebagaimana yang diamalkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau terkenal sebagai abid, ahli ibadah. Beliau senantiasa berjamaah salat 5 waktu. Jarang sekali beliau salat sendirian. Salat sunnah rawatib, qabliyah dan ba'diyah selalu dijalankan secara lengkap, yang 4 rakaat dijalankan 4 rakaat. Salat duha dilaksanakan oleh beliau secara kontinu sebanyak 8 rakaat, meskipun sedang berada di rumah orang lain. Sedangkan antara maghrib dan isya, beliau melakukan salat awabin. Doa yang banyak dipanjatkan oleh beliau adalah, Ya Allah, Tuhan kami, Engkaulah yang kami tuju dan ridha-Mu yang kami cari. Berilah kepada kami ridha-Mu dan kecintaan-Mu serta marifat-Mu. Silaturahmi termasuk ibadah yang beliau gemari dan rajin dilakukan. Beliau acap menerima tamu dari berbagai kalangan dan tamu-tamu itu dilayaninya dengan baik.
saat tengah malam tiba, beliau selalu bangun untuk menjalankan salat tahajud atau qiyamul lail. Semasa hidup, beliau mendirikan pesantren di Jalan Honggowongso 57 Kelurahan Panularan, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, Provinsi Jawa Tengah di atas tanah seluas 200 meter persegi. Kitab yang diajarkan oleh beliau, selain Al-Quran dan hadis adalah Sulamut Taufik, Safinatun Najah, Duratul Bahiyah dan Fathul Qorib. Selain itu, banyak pula ajaran beliau yang sifatnya hafalan. Memiliki karomah, Al-Makfurlah Mbah Siroj memiliki beberapa karomah sebagai perwujudan kewaliannya. Yang dimaksud karomah di sini adalah kejadian yang luar biasa, di luar kebiasaan, yang timbul dari waliullah. Kalau timbul dari nabi disebut mukjizat, sedangkan dari mukmin yang soleh dinamakan maunah. Beberapa karomah yang ada pada diri beliau, dapatlah diutarakan antara lain. Pertama, kasyaf, beliau mempunyai kemampuan melihat yang tidak diketahui oleh mata biasa. Kasyaf, peristiwa ini terjadi saat tentara Belanda akan masuk kota Solo ketika aksi kolonial kedua atau dikenal sebagai Clash kedua pada tahun 1948. Satu seksi Laskar Hizbullah yang terdiri dari 50 orang, berkumpul di Begalon, Panularan. Kiai Ahmad Siroj tiba-tiba datang mengadakan inspeksi. Seorang anggota Laskar Hizbullah bernama Hayun, 25 tahun, tiba-tiba didekati beliau lalu dipeluknya seraya berucap, "Ahlul Jannah, Ahlul Jannah." Tak lama kemudian, datang tentara Belanda dengan sejumlah pasukan tank, lewat Pasar Kembang ke arah selatan. Hayun maju dengan beraninya sendirian sambil membawa granat nanas, lalu dicabutnya dan melompat sambil melempar granat ke arah tank. Ketika tank meledak, terbakarlah tentara Belanda yang berada di dalam tank, juga termasuk Hayun, si pelempar granat tersebut. Menurut salah seorang saksi mata, Haji Abdullah Adnan, veteran pejuang RI ex Laskar Hizbullah dan pasukan Lawa-Lawa, di bawah Komandan Letnan Fatul Rujito yang kini tinggal di Yogyakarta, menuturkan bahwa tahulah kemudian Laskar Hizbullah, teman-teman Hayun, mengapa beberapa saat sebelumnya Mbah Siroj memeluknya sambil berucap, "Ahlul Jannah, Ahlul Jannah." Begitulah, Hayun gugur sebagai syuhada, patriot bangsa. Berulang kali berhaji, secara lahiriah, Kiai Ahmad Siroj belum pernah menunaikan ibadah haji ke Mekah, tetapi banyak orang yang ke Tanah Suci Mekah bertemu beliau di sana. Kiai Haji Bulkin Zuhdi, salah seorang murid pertama Kiai Ahmad Siroj yang bermukim di Ngelangak, Gemolong, Sragen menceritakan bahwa pada tahun 1937 dirinya menunaikan ibadah haji, berangkat dengan naik kapal laut bersama 1960 orang jamaah haji lainnya. Sehabis makan siang, Kiai Bulkin berkata dalam hati, bila sampai di Mekah pada hari Jumat waktu subuh, akan dicarinya Mbah Siroj, sebab sering didengarnya ada seorang waliullah sering salat subuh di Mekah pada hari Jumat. Sesaat kemudian, tiba-tiba datanglah Kiai Ahmad Siroj menemuinya di kapal. Ditanyakan antara lain, siapakah syekhnya di Tanah Suci nanti? Setelah berbincang sejenak, Kiai Ahmad Siroj tidak dilihatnya lagi. Sudah barang tentu, muridnya tersebut merasa keheranan. Ketika sudah sampai di Mekah, Kiai Bulkin hendak menjalankan ibadah salat subuh. Kiai Bulkin berpikir lagi tentang kemungkinan gurunya juga menunaikan salat subuh di Mekah. Mungkinkah Kiai Ahmad Siroj juga datang seperti kisah yang pernah didengarnya? Sewaktu berada di dekat Hajar Aswad, tiba-tiba tampak olehnya Mbah Siroj sedang melakukan tawaf, mengelilingi Ka'bah dengan memakai ikat, blangkon, berbaju putih, bersarung, wulung, tanpa gamparan. Diikutinya putaran demi putaran. Pada putaran ketujuh, Kiai Bulkin hendak menyalami Mbah Kiai Siroj, namun pada putaran terakhir Mbah Siroj sudah tidak tampak lagi. Meski menyesal tidak dapat bersalaman dengan Mbah Siroj, kini yakinlah Kiai Bulkin bahwa yang tidak mungkin bagi orang biasa, bagi waliullah seperti Kiai Ahmad Siroj, mungkin saja. Berjalan luar biasa cepatnya, waktu Kiai Soimuri, putra Kiai Ahmad Siroj selesai mengadakan akad nikah dengan Nyai Latifah di daerah Boyolali, rombongan Kiai Ahmad Siroj segera berkehendak pulang ke Solo bersama 33 santrinya. Kiai Bulkin, salah seorang murid santrinya, disuruh mengantarkan pulang rombongan Nyai Siroj dengan naik kereta api. Ia disuruh berangkat lebih dahulu, sedangkan Kiai Ahmad Siroj akan menyusul dengan jalan kaki. Anehnya, setiba di Solo, rombongan Kiai Bulkin baru sampai Ngapeman,
Mbah Siroj sudah berada di rumahnya yang berada di Panularan, Laweyan, Solo. Bagaimana itu dapat terjadi? Pikir para rombongan yang berangkat lebih dahulu tersebut. Kejadian serupa juga dialami oleh Nyai Sadiyah Ali, suatu ketika bersama Kiai Ahmad Siroj bepergian ke Boyolali dari Karanggede. Waktu berangkat sudah azan maghrib. Sesampai di Masjid Dawung, Boyolali, belum qomat, masih pujian. Padahal kedua tempat itu jauh dan ditempuh dengan jalan kaki. Haji Dasuki pun pernah mengalami hal serupa. Suatu ketika diminta Mbah Siroj mengikuti beliau bepergian dari desa Paesan ke Boyolali yang jaraknya sekitar 10 km. Sesampainya di tempat yang dituju, tasbih Kiai Ahmad Siroj masih tertinggal di Paesan. Lalu, disuruhnya Haji Dasuki mengambilkannya. Berjalan kaki pulang balik, waktu berangkat sudah azan maghrib. Anehnya, waktu kembali di Masjid Kokosan, Boyolali, belum qomat maghrib. Menurutnya, itu berkah Kiai Ahmad Siroj. Nasi satu kendil. Suatu ketika Kiai Ahmad Siroj bepergian bersama 24 santrinya ke Susukan, Kabupaten Semarang dari Solo. Tuan rumah yang dikunjungi termasuk orang tidak mampu, miskin, untuk memuliakan tamu. Dimasakkannya oleh Abdus Syakur, tuan rumah, satu kendil nasi. Karena nasi terbatas, Kiai Ahmad Siroj sendirilah yang dipersilahkan makan dalam kamar. Kiai Ahmad Siroj tidak bersedia. Nasi diminta dihidangkan di ruang depan di mana beliau dan santrinya sedang duduk bersila. Nasi satu kendil itu dibagi-bagikan kepada semua tamu. Anehnya, setiap orang mendapatkan satu piring penuh, cukup untuk makan kenyang. Erat dengan pejabat raja, sekitar tahun 1935, Kiai Ahmad Siroj mengajak Imam Muslim bepergian. Sesampai di Pura Mangkunagaran, mereka terus masuk. Di Pendapa Mangkunegaran, Kiai Ahmad Siroj bertemu dengan seseorang yang tidak dikenal oleh Imam Muslim. Dua insan pun segera saling berpelukan erat, menggambarkan saling melepas rindu. Setelah lama tak bersua, lalu, mereka menuju ke belakang, duduk berhadapan sambil berbincang seperlunya. Akhirnya, mengertilah Imam Muslim bahwa yang saling berbincang antara Kiai Ahmad Siroj dengan orang tersebut, tidak lain adalah Kanjeng Gusti Adipati Arya, KGAA, Mangkunegara 7. Perbincangan tersebut berakhir sekitar pukul 2.30 dini hari, lalu mereka segera meninggalkan Pura Mangkunegaran. Sesampai di Pasar Pon, pohon asam yang berdahan tinggi diraih Kiai Ahmad Siroj untuk menghentikan sepeda motor yang datang dari arah timur. Penumpangnya pun berhenti, lalu turun. Sebagaimana kejadian di Pura Mangkunegaran, di tempat ini pun keduanya saling berpeluk erat, menunjukkan keakraban. Setelah berbincang sejenak, berpisahlah keduanya. Dari percakapan Kiai Ahmad Siroj dengan penumpang motor tersebut, Imam Muslim barulah mengetahui bahwa ternyata yang bersepeda motor lalu berhenti dan bercakap-cakap dengan Kiai Ahmad Siroj, tidak lain adalah Ingkang Sampeyan Dalem Sri Susuhunan Paku Buwono X, Raja Kasunanan Surakarta yang termasyur. Pintu terkunci, bisa masuk. Semasa kecil, Ahmad Siroj tinggal serumah dengan Kiai Abdus Syakur, kakak iparnya. Sesekali anak ini kena selentik karena kenakalannya. Suatu malam, Kiai Abdus Syakur pergi ke masjid untuk melaksanakan salat. Pintu rumah pun kemudian ditutup dan dikunci dari luar. Maklum, Ahmad Siroj dikala itu sedang pergi keluar rumah juga. Sepulang salat Isya, Kiai Abdus Syakur merasa heran. Sesampai di halaman rumahnya, dari dalam rumah sudah terdengar suara anak sedang tadarus dengan suara yang nyaring. Anak yang sedang tadarus itu adalah Ahmad Siroj. Lalu ditanya, "Kau lewat mana nak?" Dijawab oleh Ahmad Siroj, "Inggih lewat Meriku mawon." Ia melalui situ juga. Sejak itu, Kiai Abdus Syakur tak pernah lagi memberi selentikan padanya. Kali yang lain, Kiai Abdus Syakur pergi ke desa Petak untuk mendatangi acara syukuran perkawinan. Ahmad Siroj yang masih bocah di kala itu disuruh tinggal di rumah. Alangkah terkejutnya, sesampai di tempat upacara perkawinan, ternyata Ahmad Siroj telah berada di situ. Seusai upacara perkawinan, Kiai Abdus Syakur pun pulang lebih dahulu. Tidak kurang herannya, sesampai di rumah, Ahmad Siroj telah berada di dalam rumah. Lalu, hal itu ditanyakan kepada Ahmad Siroj, dan dijawab, "Kang, jarene aku kon tunggu omah, Kak." Katanya, "Saya disuruh nunggu rumah." Meski hujan tak basah, bersama dua santrinya, suatu ketika Kiai Ahmad Siroj bepergian ke desa Penggung,
Ketika pulang, di tengah jalan turunlah hujan lebat, terpaksalah berhenti, mampir ke desa Grabagan. Kedua santri yang mengikuti Kiai Siroj basah kuyup bajunya, tetapi Kiai Ahmad Siroj tidak apa-apa, tetap kering bajunya. Sungai banjir besar terlewati. Suatu hari, Kiai Siroj bersama seorang santri pergi menuju ke desa Magu. Untuk keperluan salat duha, berhentilah sebentar di desa Rejasa. Seusai mengucapkan salam, santri pun disuruhnya berangkat terlebih dahulu. Kiai Ahmad Siroj akan menyusulnya kemudian. Dalam perjalanannya, santri tersebut terhenti di tengah jalan karena harus menyeberangi sungai yang airnya sedang besar-besarnya. Tak disangka, Kiai Ahmad Siroj dilihatnya telah berada di seberang sungai. Dengan berteriak, santri pun bertanya, "Gus, sampeyan niku wau medal pundi, Gus, Anda tadi lewat mana?" Jawab Kiai Ahmad Siroj, "Ah, ya metu kono kuwita, lah metu ngendi maneh, ah, ya melalui situ juga, lah lewat mana lagi kalau bukan di situ." Karena santri tersebut disuruh menyeberang tidak berani, Kiai Ahmad Siroj perintahkan padanya agar pulang saja. Bak air kosong, penuh tiba-tiba. Pada suatu ketika, Kiai Ahmad Siroj sedang berkunjung ke rumah Muhyi di Cepogo. Bak air, pengaron, yang berada di rumahnya, diminta oleh Kiai Ahmad Siroj untuk dibersihkan agar supaya bisa diisi dengan air. Setelah pengaron bersih, Muhyi lalu pergi ke sumur untuk mengambil air guna diisikan pada pengaron tadi. Namun, alangkah terkejutnya ketika Muhyi hendak menuangkan air ke dalam pengaron tersebut, ternyata pengaron kosong tadi telah penuh berisi air. Impian jadi kenyataan. Pada suatu saat, Kiai Ahmad Siroj memerlukan salat Jumat berturut-turut selama 7 Jumat di masjid, yang di kemudian hari dikenal dengan nama Masjid Al-Muwayyad yang terletak di Jalan Kiai Haji Samanhudi 64 Mangkuyudan, Solo. Pada malam Jumat Minggu ke-7, Kiai Asfari, kala itu berstatus duda, mimpi dianjurkan Kiai Ahmad Siroj agar menikah dengan Nyai Syafiah. Jumat siang, sehabis salat Jumat di Masjid Al-Muwayyad, Kiai Ahmad Siroj singgah ke rumah dekat masjid tersebut. Di samping Kiai Asfari berada di situ, juga Kiai Haji A. Umar Abdul Manan. Jamuan makan siang pun disajikan, kebetulan yang menghidangkan Nyai Syafiah juga. Seketika itu juga, Kiai Ahmad Siroj memerintahkan agar Kiai Asfari pergi, sowan, ke rumah Kiai Mansur di Popongan, Delanggu, Klaten. Ternyata perintah Kiai Mansur sama dengan Kiai Ahmad Siroj sebelumnya, malah ditetapkan hari tanggalnya sekaligus. Setelah diingat-ingatnya, ternyata 3 tahun yang lalu Kiai Haji A. Umar pernah diperintah memotong kambing pada hari tanggal tersebut, tepat pada hari tanggal ijab Kiai Asfari dengan Nyai Syafiah meninggal, beri impian. Ketika Kiai Ahmad Siroj sakit yang selanjutnya meninggal dunia pada Senin Pahing, 27 Muharram atau tanggal 10 Juni tahun 1961, Kiai Zainal Makarim, Karanggede, mimpi bertemu Kiai Ahmad Siroj. "Mengapa saya sakit tak kau jenguk?" tanya Kiai Ahmad Siroj kepada Kiai Zainal Makarim dalam mimpi. Terperanjatlah Kiai Zainal Makarim, lalu seketika beliau berangkat ke Solo untuk menjenguk Kiai Ahmad Siroj. Sesampai di Solo, ternyata jenazah telah diberangkatkan sampai di Jalan Rajiman, Kadipolo. "Innalillahi wa inna ilaihi rojiun, dari Allah kita berasal, dan kepadanya pula kita akan kembali," ucapnya kemudian. Kejadian serupa juga dialami oleh Sayyid Abdullah di Kepatihan, Solo. Pada pagi hari itu, sekitar pukul 5 mimpi didatangi Kiai Ahmad Siroj, dan membangunkannya seraya berucap, "Sampun enggeh Bib, kula rumiyin, sampeyan kantun, sudahlah Bib, saya duluan, Anda menyusul." Alangkah terkejutnya sang Habib. Seketika itu pula, Sayyid Abdullah pergi ke Panularan di mana rumah Kiai Ahmad Siroj. Ternyata dapat berita, bahwa Kiai Ahmad Siroj telah meninggal dunia pada pukul 4 pagi hari itu. Anehnya, pukul 4 pagi Kiai Ahmad Siroj meninggal, pukul 5 laksana berkunjung ke Kepatihan, kata Sayyid Abdullah. Dalam hati tidak kurang herannya, doa pun segera dipanjatkan bagi almarhum Kiai Ahmad Siroj. Kiai Ahmad Siroj dikebumikan di tempat pemakaman umum, TPU, Makam Haji, Kartasura, Sukoharjo. Semasa hidup, Kiai Ahmad Siroj tidak pernah mengaku sebagai seorang waliullah secara pribadi. Namun, banyak orang mengakui kewalian almarhum beserta karomahnya.
Contoh di atas hanyalah sebagian karomah yang dimiliki Kiai Ahmad Siroj untuk membuktikan kewalian almarhum. Tentu saja masih banyak karomah lain yang belum terungkap di sini, karena masih banyak cerita di masyarakat Solo perihal keistimewaan Kiai Ahmad Siroj dalam kepribadian beliau. Kisah ini dimuat di wiyonggoputih.blogspot.com.